Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dicintai Allah, sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak perlu berkecil hati. Karena walaupun umur kita pendek 60-70 tahun, jika dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu, kita jauh lebih kecil umurnya. Tapikah tahu sahabat, bahwa kita merupakan umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan dengan dianugerahkannya kita sebuah bulan yang penuh berkah, yakninya bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah melimpahkan berbagai nikmat dan keampunan kepada kita umat Nabi Muhammad, dan dilipat gandakan pahala dari amal ibadah yang kita lakukan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1214 dikatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dalam hadis lain juga dikatakan oleh Nabi, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang melaksanakan puasa di siang hari di bulan Ramadan dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian, maka diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Dan begitu juga siapa orang yang melaksanakan Qiyamul Lail di malam-malam bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya di tahun-tahun yang berlalu. Sahabat yang dicintai Allah, ini artinya walaupun kita berada di akhir zaman, tapi kitalah umat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Sahabat yang dicintai Allah, walaupun kita diberikan anugerah yang sebesar itu, tapi ternyata Nabi juga mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa sangat celaka seseorang ketika datang Ramadan sehingga pergi Ramadan itu kembali, tapi ia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan bagi kita sahabat, adakah orang yang secelaka itu? Jawabnya ada. Siapa dia? Yang pertama, orang yang menganggap sama saja Ramadan itu dengan bulan-bulan yang lainnya. Artinya tidak ada bekasnya, tidak ada dampaknya pada diri dan ibadahnya di bulan Ramadan dan di bulan lainnya. Sama saja perlakuannya. Baik dia melakukan dosa, tidak melakukan sholat, tidak melaksanakan ibadah, sama saja tidak ada pengaruhnya kepada dirinya. Ini orang yang celaka ketika sama saja saum Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Termasuk juga orang yang celaka adalah orang yang ketika di Ramadan kemudian berubah secara drastis menjadi orang yang sangat alim, melaksanakan berbagai ibadah wajib dan ibadah sunnah, melaksanakan solat-solat sunat, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya, berinfak dan bersedekah. Tapi ketika Ramadan meninggalkannya, ia kembali kepada keadaannya semula, tidak lagi solat, tidak lagi berhijab, tidak lagi bersedekah. Ini orang yang celaka juga. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, sahabat yang dicintai Allah, maka sebagai seorang muslim, tentu kita tidak ingin menjadi orang yang celaka atau orang yang merugi ketika kita merupakan umat yang diberikan keutamaan oleh Allah dan telah diberikan kesempatan hari ini untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Karena dari bulan Rajab dan Sya'ban kita selalu berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini
kita telah masuk di bulan suci Ramadan, maka tentu kita tidak ingin menyia-nyiakan Ramadan ini, tidak ingin bagaimana kita menjalani Ramadan tahun dulu dan akan begitu juga kita menjalani Ramadan tahun ini, maka tentu kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka untuk itu ada 4 hal setidaknya yang perlu kita tingkatkan di dalam bulan Ramadan ini, agar nanti di luar Ramadan kita terbiasa memiliki peningkatan yang akhirnya meningkatnya iman kita menjadi derajat takwa. Karena kata Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum," bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang berpangkat tinggi, bukanlah orang yang terpandang, tapi yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Seperti yang dicita-citakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ketika dipanggil orang-orang beriman itu untuk melaksanakan puasa, maka tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Sahabat yang dicintai Allah, apa hal yang pertama yang perlu kita tingkatkan di dalam Ramadan ini? Yang pertama, bagaimana sebagai seorang muslim itu kita meningkatkan kesucian diri kita. Maksudnya bagaimana? Kesucian diri kita itu dimaksudkan kesucian lahir kita, jasmani kita, tubuh kita, pakaian kita, dan tempat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesucian juga dimaksud di sana adalah bagaimana kita memelihara kesucian batin kita dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa kita kepada sesama manusia. Yang pertama, kesucian lahir kita. Di dalam bab fikih, ketika pembahasan awal, kita mengenal ada yang namanya tahara, ada yang namanya bersuci. Ustadz, bukankah yang wajib itu adalah sholat, sementara tahara itu tidak wajib? Memang betul, tapi kewajiban melaksanakan sholat berangkai dengan kewajiban tahara. Karena sahnya seorang salat ketika dia sah melaksanakan wudhunya. Sahnya orang sholat ketika suci dirinya, pakaiannya dari najis, hadas kecil dan hadas besar. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, kita harus memperhatikan dan meningkatkan bagaimana kita memelihara kesucian kita, kebersihan kita secara lahir, baik istinja kita, baik wudhu kita, baik mandi wajib kita, harus kita perhatikan. Agar apa? Agar sholat kita nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesucian batin kita. Barangkali kalau mau jujur sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada orang yang tidak berdosa dan melakukan kesalahan. Maka dari itu, ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini, kesempatan kita kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya terhadap dosa-dosa yang kita pernah lakukan di waktu-waktu yang terdahulu, baik yang diketahui orang ataupun yang tidak diketahui orang, baik yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Maka bertaubat kita laksanakan sholat taubat, kita laksanakan sholat taubat, bermunajat, kita minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Kemudian terhadap dosa-dosa kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin kata kita, mungkin penglihatan kita, mungkin perbuatan kita menyakiti hati saudara kita, maka mari kita saling memaafkan. Anak meminta maaf kepada kedua orang tuanya, suami dan istri saling minta maaf, tetangga dan tetangga saling memaafkan. Sangat indah kehidupan ini jika itu terjalin. Maka kesucian lahir dan batin kita harus kita tingkatkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita meningkatkan ilmu kita di dalam bulan suci Ramadan ini tentang ibadah di dalam Islam. Agar apa? Agar pengetahuan kita tentang sholat akan bertambah. Kalau dulu kita hanya tahu sholat wajib saja yang 5 waktu, tapi hari ini kita bisa tahu bahwa ternyata ada sholat-sholat rawatib yang mengikutinya. Ada sholat sunat mutlak yang bisa kita lakukan. Ada sedekah, infak, dan bacaan Al-Quran yang bisa kita perbanyak selama di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga,
ketika ilmu kita sudah kita tambah, baik melalui buku, baik melalui ceramah ustadz ataupun melalui YouTube, maka yang ketiga yang perlu kita lakukan, ketika ilmu dan pengetahuan kita sudah kita tingkatkan tentang ibadah, yang sangat penting adalah bagaimana kita mengamalkan ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup kita tahu saja bahwa sholat pagi itu ada yang namanya sholat duha, ada namanya sholat tahajud di malam hari, tapi tidak pernah kita lakukan. Maka kesempatan di bulan suci Ramadan tahun ini, mari semua pengetahuan yang telah kita dapatkan tentang ibadah itu kita laksanakan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, sebagai yang terakhir yang perlu kita tingkatkan adalah finansial kita atau keuangan kita yang kita miliki. Apakah penghasilan yang perlu kita tingkatkan, Ustadz? Mungkin. Apakah pendapatan yang perlu kita tingkatkan? Bisa jadi. Tapi yang perlu dan sangat penting sekali, bagaimana finansial atau keuangan kita itu kita gunakan sebesar-besarnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di lain waktu, di bulan lain mungkin hanya satu kali satu minggu pas hari Jumat kita mengisi celengan, tapi berniatlah hari ini, mulai saat ini, untuk sebesar-besarnya harta kita, keuangan kita, finansial kita gunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, "Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jika mati anak Nabi Adam itu, maka putus segala amalnya kecuali 3. Sadaqatun jariyah au ilmun yantafa'u bih au waladun salihun yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa dari anak yang soleh. Maka mudah-mudahan harta yang kita miliki hari ini bisa kita sedekahkan dan menjadi sedekah jariyah yang amalnya nanti, pahalanya nanti terus mengalir walaupun jasad kita sudah terbujur di dalam tanah. Maka sahabat yang dirahmati Allah, peningkatan 4 hal ini kita manfaatkan agar apa? Agar keimanan yang telah ada di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak dan keluarga-keluarga kita bisa nanti terlatih dan akan meningkat menjadi derajat takwa. La'allakum tattaqun, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah kepada orang-orang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita tutup tausiah kita yang singkat ini dengan selantun doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka dan ridhoilah kami ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat berbuka puasa kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang sedang melaksanakan saum Ramadan pada hari ini di tahun 1444 Hijriah. Demikian, billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.